Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Irzia MPD dan juga yang terhormat Ibu Dr. Anda Erika selaku guru biologi dan guru penguji pada ujian praktik biologi. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, absen 20 dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang transport pada membran sel. Lebih tepatnya adalah praktikum tentang osmosis. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa makhluk hidup itu terdiri dari berbagai miliaran bahkan ratusan miliar dari sel. Sel merupakan unit struktural, unit fungsional, dan juga unit hereditas pada makhluk hidup. Sel dikatakan sebagai unit struktural karena sel itu pasti terdapat dalam setiap tubuh atau individu makhluk hidup tersebut. Sedangkan sel dikatakan sebagai unit fungsional karena makhluk hidup melakukan seperti melakukan sintesis protein, melakukan respirasi membran, respirasi intraseluler pasti melalui sel. Selanjutnya adalah unit hereditas. Unit hereditas maksudnya adalah ketika makhluk hidup tersebut melakukan fertilisasi atau berhibridisasi, maka sel itu melakukan tugasnya sebagai pembawa sifat dari makhluk hidup induk kepada makhluk hidup anakannya. Sel ini pasti ditunjang atau distrukturi atau terdiri dari berbagai macam komponen. Salah satu komponennya adalah membran sel. Membran sel merupakan selaput yang melapisi sel itu tersendiri. Membran sel ini terdiri atas dua lapisan atau biasa kita sebut dengan bilayer. Membran sel atau lapisan membran sel ini terdiri dari protein dan juga lemak. Oleh karena itu, kita bisa menyebutnya dengan bilayer fosfolipid. Membran sel bersifat semi permeable karena membran sel hanya bisa dilalui oleh air dan juga beberapa zat-zat yang terkandung di dalam air tersebut. Di dalam membran selain itu, membran sel juga mengatur atau menjaga agar sel tersebut dalam keadaan tetap sebagai bentuknya. Selain itu juga, membran sel juga berfungsi untuk mengatur zat keluar dan zat masuk yang ada di dalam sel tersebut. Pengaturan zat masuk atau zat keluar yang berasal dari luar ke dalam sel itu tersendiri itu kita disebutnya dengan transport membran. Transport membran ini dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi dari hasil metabolisme sel. Karena transport aktif melawan gradien konsentrasi, yaitu bergerak dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke dalam larutan yang berkonsentrasi tinggi, atau bisa kita sebut dengan larutan yang berkonsentrasi hipotonis ke dalam larutan yang berkonsentrasi hipertonis. Sedangkan transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi atau ATP hasil dari metabolisme sel. Transport ini memanfaatkan gradien konsentrasi, yaitu bergerak dari larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke dalam larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Peristiwa osmosis termasuk ke dalam peristiwa transport pasif. Selain osmosis itu tersendiri, ada juga peristiwa difusi dalam transport pasif. Pada percobaan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana peristiwa osmosis itu dapat terjadi. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan bagaimana pengaruhnya jika larutan atau aqueous ini kita akan tambah konsentrasinya terhadap peristiwa osmosis. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan melalui praktikum ini bagaimana pengaruh osmosis pada suatu benda. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah ada kentang, selanjutnya ada pisau, ada penjepit, ada sendok, ada mistar atau penggaris, ada aqueous atau air, dan juga ada NaCl atau garang. Selanjutnya yang pertama adalah kita akan mengupas mengupas kentang ini
dan lalu kita potong. Adalah kentang yang sudah dipotong dan juga sudah dibersihkan. Selanjutnya adalah kita akan mencampurkan garam ini ke dalam Aquades. Saya akan melakukan terhadap dua perlakuan. Yang pertama adalah Aquades tanpa NaCl dan yang kedua adalah Aquades dengan NaCl. Kita aduk hingga menjadi larutan yang homogen. Oke. Setelah tercampur rata, maka kita akan menyiapkan 2 buah kentang. Kita akan melihat panjangnya terlebih dahulu. Kentang pertama berukuran 6 cm. Dan juga dia tidak bisa dilekukan atau tidak bisa dilenturkan karena dia masih bersifat kaku. Selanjutnya kentang kedua kita ukur ramistar. Kentang kedua juga sama berukuran 6 cm. Kentang kedua juga memiliki sifat yang masih kaku dan tidak bisa dilenturkan. Selanjutnya setelah itu kita akan mencelupkan kentang pertama ke dalam larutan yang garam. Yang kedua akan kita larutkan ke dalam air. Kita bisa lihat keadaan kentang di larutan yang pertama itu masih mengambang. Dan yang kedua juga masih mengambang. Kita akan tunggu beberapa saat kemudian. Sekitar 30 menit, maka kita akan melihat hasilnya. Selanjutnya kita angkat. Yang pertama adalah dari larutan garam, larutan NaCl. Kita ukur hasilnya. Ukur kentang menunjukkan perubahan ukuran yaitu sekitar 5,5 cm. Selanjutnya kita akan mengetes kelenturannya. Ya, kelunturan dari kentang sudah terlihat. Kentang bisa dilenturkan segala arah. Ya. Cepetan. Paus dulu nah. Diem ya. Selanjutnya akan kita angkat dari larutan Aquades.
Sini kita akan ukur menggunakan mistar. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak ada terjadi perubahan panjang. Sedikit terjadi perubahan panjang, tapi hanya beberapa milimeter saja. Selanjutnya kita akan melihat kelenturan dari kentang ini. Kita bisa lihat bahwa kentang masih bersifat kaku dan tidak dapat dilenturkan. Dari percobaan ini, maka kita dapat simpulkan bahwa telah terjadi proses osmosis. Proses osmosis merupakan proses di mana larutan yang bersifat hipertonik mengalir ke dalam larutan yang bersifat hipotonik. Di sini kita bisa lihat bahwa kentang pada larutan hipertonik, yaitu larutan garam, air akan mengalir ke dalam kentang sehingga kentang ini bersifat lebih lentur dan juga panjangnya itu lebih pendek. Akan tetapi di dalam larutan yang berisi hanya aqueous saja tidak terjadi peristiwa osmosis, tidak terjadi perpindahan larutan. Artinya keadaan di larutan ini sama-sama isotonis atau seimbang. Demikian praktikum dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.